Oke teman-teman, Assalamualaikum ya. Kita lanjut lagi. Ini sudah sampai ke jalan yang halus. Saya ajak teman-teman keliling tempat tinggal saya ya. Ini di Banjarnegara ya. Tadi dari perjalanan dari kampung saya ya. Tadi karena jalannya agak sedikit rusak, gambar goyang-goyang, kita berhentiin dulu. Dan sekarang udah mulai di jalan halus lagi ya. Itu kota di sana ya teman-teman ya. Kota di sana. Nah, nih teman-teman ya. Tadi sampai mana saya memotivasi teman-teman? Oke. Nih. Untuk teman-teman ya yang khususnya masih takut keluar sendiri ya, atau masih ruwet pikirannya ya. Dilatih. Kok dilatih-latih terus sih mas? Melatihnya bagaimana? Dengan cara seperti apa? Nah, nggak usah takut teman-teman ya. Melatih itu bisa dengan berbagai cara ya. Nggak harus keluar jauh begini, itu nggak harus. Kalau yang sudah bisa keluar kayak gini, itu kan yang fasenya itu sudah mulai ringan ya. Kalau teman-teman itu sudah mulai bisa keluar jauh kayak gini, walaupun masih ada temennya, menurut saya itu udah ya sebentar lagi itu udah sembuh ya, tinggal dibiasakan saja gitu ya. Jadi nggak usah khawatir gitu. Dan untuk teman-teman yang masih banyak sensasinya dan bingung melatihnya, yaitu latih dari rumah dulu saja gitu. Nggak harus keluar jauh begini, karena biasanya itu kan paniknya itu masih mendominasi ya. Jadinya teman-teman itu bisa bisa kena serangan panik biasanya gitu ya. Tiba-tiba di jalan atau di tempat mana cemas, terus pikirannya nggak karu-karuan gitu ya. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Tapi kalau kita sering melakukan, kalau kita itu berlatih, insya Allah hal seperti itu nanti akan terbiasa, kita akan semakin kuat, mental kita semakin kuat, dan kesembuhan menanti teman-temannya. Saya dulu berjuang untuk bisa pulih atau bisa sembuh, itu sudah berbagai macam cara ya teman-temannya. Ya, karena memang ada gangguan fisiknya, ya saya obatin fisiknya. Untuk kecemasannya, gangguan kecemasannya dan lain-lain gitu ya. Ya mungkin ada yang ke psikiater, itu cukup membantu juga ya. Dan saya kebetulan dan alhamdulillah itu belum sampai ke psikiater ya. Saya bisa berlatih sendiri secara mandiri gitu ya. Itu memang prosesnya agak lama, tapi ya syukurin saja gitu ya. Walaupun prosesnya lama. Ini lurus ya? Lurus. Nah, malum nih teman-teman, padahal di kota kelahiran saya, tapi saya nggak begitu hafal karena memang saya jarang ke sini. Dan kadang sudah lama, terus suasananya itu beda gitu ya. Jadi ya seperti itu. Nah ini di kota teman-teman. Oke, silahkan teman-teman, nggak usah khawatir lah ya. Teman-teman yang sekarang merasakan panik, mas, tenggorokan mengganjal hilangnya berapa lama? Mas, nafas nggak plong biasanya berapa lama? Ada lagi, mas, nafas sesek itu berapa lama sih sembuhnya? Ada yang tanya lagi ke saya, mas, untuk lewat sini bisa nggak? Hah? Bisa. Nah ini di pasar ya teman-teman ya. Ada yang nanya ke saya, mas, kalau perut begah gembung itu biasanya berapa lama sih sembuhnya? Mas, 3 bulan, 4 bulan masih mengalami keliengan atau enggak? Nah, intinya pertanyaan-pertanyaan yang banyak ini, pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman ya. Ini lamanya kita hilang sensasinya itu. Masing-masing orang itu berbeda ya. Kenapa saya bilang seperti itu?
Jadi kalau teman-teman menanyakan ke saya dengan patokannya saya ya berapa lamanya, belum tentu teman-teman juga lama seperti saya. Bisa juga teman-teman itu bisa lebih cepat membaiknya, bisa lebih cepat sembuhnya, bisa lebih cepat hilang sensasinya gitu ya. Ya teman-teman itu nggak usah khawatir. Jadi memang hadapi saja, jalani saja dengan sabar dan ikhlas ya. Kenapa seperti itu? Karena dalam proses kita menghadapi gangguan ini, itu kan waktunya tidak sebentar ya, tidak instan, jadinya perlu kesabaran yang ekstra gitu ya. Karena kadang kalau kita rasa-rasa, kalau kita pikir-pikir gitu ya, seperti tidak ada perubahan gitu. Padahal perubahan itu ada ya, perubahan itu ada, cuma karena perubahannya itu ya, perbaikannya itu sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, itu seperti nggak kerasa, dan teman-teman itu seperti merasa tidak ada perbaikan gitu, padahal ada. Dan akhirnya di sini teman-teman itu bingung lagi, teman-teman itu nyari lagi obatnya apa, terus caranya bagaimana ya. Ya caranya dengan kita itu bertahap ya teman-teman ya, kita itu bertahap, kita itu berlatih secara bertahap, tahap demi tahap, proses demi proses kita lalui ya, kita jalani ya dengan konsisten. 3P, jalankan konsisten ya. Nanti insya Allah teman-teman itu akan lekas membaik dan sembuh. Jadi kalau teman-teman sekarang masih banyak merasakan nih sensasi fisik, kebanyakan yang tanya itu sensasi fisik ya. Dan biasanya kalau yang menanyakan sensasi psikis ya, itu teman-teman yang menanyakan itu biasanya sudah bisa mengendalikan atau sudah bisa memahami tentang sensasi fisik yang muncul karena apa gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang masih sering menanyakan sensasi fisik ya, ngap-ngapan, ngos-ngosan dan lain-lain ya, teman-teman ini perlu pahami ya, faktornya dari apa, kenapa bisa seperti itu gitu ya. Yang jelas itu faktornya berkaitan antara gangguan lambung dan gangguan kecemasan. Oke, kita jalankan perbaikannya atau kita hadapinya itu berbarengan. Saya dulu mencoba berbarengan ya, tapi juga tidak kuat ya teman-teman ya. Ya memikirkan cemas, memikirkan ini. Jadi fokusnya itu seperti ini apa namanya ya teman-teman ya, fokusnya itu seperti hilang gitu ya. Nah ternyata kenapa bisa hilang seperti itu, karena ketika lagi fokus ke lagi fokus ke perbaikan sensasi fisik, tiba-tiba cemas, terus nyari lagi bagaimana cara mengatasi cemas ya. Nah konsen di situ muncul lagi sensasi fisik, wah seperti itu terus teman-teman ya, saya ya muter-muter seperti itu terus. Nah akhirnya ya saya udahlah, mau gimana lagi, saya nggak bisa secara berbarengan, padahal yang dianjurkan adalah kita itu mengatasinya secara berbarengan gitu ya. Tapi cara saya itu ya udahlah, ini karena sensasi fisik mendominasi, ya saya coba fokuskan dulu ke sensasi fisiknya, cara mengobatinya atau cara menyembuhkannya. Saya obati dulu gitu ya, obati, tidak mengandalkan hanya dengan obat dokter saja gitu ya, tapi juga harus menerapkan 3P gitu. Pola makan kita dijaga, makanan-makanan yang kita konsumsi juga diperhatikan ya. Bukan berarti harus dipantang semua, bukan berarti seperti itu ya teman-teman. Sekali lagi saya sampaikan ke teman-teman,
bukan berarti harus dipantang semua. Nanti kalau dipantang semua teman-teman itu bingung. Sayur makan oke, ya kenali yang cocok ya. Yang kalau belum bisa mengenali yang cocok, yang sekiranya aman-aman ya, biasanya labu siam, wortel, tahu, ikan ya, ayam gitu ya. Makan ya, proses masaknya aja. Sementara mungkin jangan terlalu banyak yang digoreng, jangan terlalu banyak yang dibakar, tapi direbus, dikukus dengan kematangan yang sempurna. Nah, itu seperti itu teman-teman ya. Itu ditelatenin. Berapa bulan saya menjalaninya? Saya lupa ya berapa bulannya. Ya, tapi ya cukup lama juga sih. Karena ini kan memang perlu tahapan ya, perlu proses. Jadinya ya tahap demi tahap, proses demi proses. Kalau kita fokus menjalani ini, fokus menjalani terapi 3P ya, nanti ada perubahan sedikit demi sedikit, kita itu merasa senang. Ketika senang, mental kita terbangun, dan insya Allah kesembuhan akan lebih cepat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman ya, ini saya sudah sampai ke mall ya, yang mall di tempat saya ya, seperti ini ya. Request dari anak-anak mau ke mall gitu ya, tapi anak saya yang gede nggak ikut teman-temannya. Oke, bayar parkir dulu. Oke, 2000. Oke teman-teman ya, sekian dulu ya, nanti insya Allah disambung lagi karena ini sudah sampai ya. Teman-teman tetap semangat, insya Allah gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini bisa membaik dan sembuh, dan saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dulu. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.